Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini teman-teman dari kelas desain aplikasi mobile. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kelima ya, itu mohon maaf ini adalah via YouTube. Jadi disilakan nanti bisa diikuti dan pada hari ini kita akan membahas terkait materi yang lanjutan dari kemarin itu berkaitan dengan design thinking. Nah, ini sudah terlihat untuk slide-nya. Ya, design thinking. Jadi kemarin teman-teman sudah menyelesaikan problem solving ya di antara atau mungkin di sekitaran kita, di masyarakat ataupun sebenarnya sih sekarang itu yang terjadi itu apa sih kayak gitu? Apakah suatu produk yang sudah ada pun itu pasti ada mungkin ada beberapa yang kurang tepat atau mungkin tidak, misalnya pengguna masih ada yang kekurangan seperti itu, ada permasalahan seperti itu, atau mungkin dalam masyarakat pun atau dalam sekitaran kita itu ada beberapa hal itu yang sebenarnya mungkin jadi sepele tapi mungkin itu jadi masalah yang besar atau mungkin itu akan menjadi sebuah permasalahan yang perlu kita berikan sebuah solusi ya, yaitu atau problem solving. Jadi kemarin kita udah praktek belajar itu bagaimana problem solving. Dan hari ini kita tentang akan membahas berkaitan dengan design thinking. Jadi apa itu sebuah design thinking ya? Jadi design thinking itu adalah, ada yang bilang ini adalah sebuah metodologi, ada yang bilang ini adalah metode atau mungkin pendekatan seperti itu. Jadi intinya adalah sama ya, atau intinya design thinking ini adalah step by step. Ini nanti yang bagaimana kita membuat sebuah desain, jadi itu berorientasi pada pengguna, si user atau human atau orang seperti itu. Sehingga dari sini kita pun nanti ada yang namanya identifikasi, nanti identifikasi permasalahan seperti kemarin itu kita udah belajar seperti itu. Kemudian nanti apa sih ide atau solusi yang kita tawarkan seperti itu. Design thinking ini adalah sebuah metode ya. Nah, dan design thinking di sini adalah sebuah problem solving, pemecahan masalah seperti itu dalam yang dituangkan atau dalam kolaborasi tim. Jadi ini adalah biasa nanti di dalam sebuah tim nanti ya. Jadi untuk design thinking ini ada, tidak hanya dilakukan oleh individu saja seorang, tapi juga nanti dilakukan di dalam sebuah tim seperti itu. Dan design thinking itu banyak digunakan atau dalam perusahaan-perusahaan sekarang ya, terutama itu mungkin di startup, meskipun nanti di startup atau mungkin di perusahaan digital itu nanti itu ada yang namanya design sprint ya, atau nanti ada ya lanjutannya di sini design thinking itu masih ada kaitannya dengan design thinking, sehingga itu nanti design thinking kita kuatkan dulu di awal. Dan hari ini nanti kita bahas dulu nanti untuk detail step by step itu nanti akan secara bertahap itu nanti akan kita pelajari. Jadi design thinking itu adalah sebuah proses ya, pemecahan masalah atau mungkin kita mencari sebuah solusi praktis ya, dan juga kreatif tentunya ya. Dan bisa juga nanti inovatif ya di sini, yaitu adalah menekankan pendekatan dari sisi user. Tadi sudah kita jelaskan bahwa design thinking ini adalah pendekatan dari sisi si usernya. Dan kemudian design thinking ini adalah menyediakan pendekatan ini berbasis solusi. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam step by step-nya itu adalah semuanya itu adalah solusi. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan itu sudah merupakan sebuah solusi dari permasalahan. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana apakah ada ini sebuah permasalahan di dunia atau di sekitaran kita. Nah, kita punya solusi, kita punya ide seperti itu. Jadi design thinking selain pada dia fokus pada user atau human di sini, kita juga fokus kepada yang namanya itu adalah solusi. Apa sih solusinya? Kalau kita bisa mengidentifikasikan masalah tanpa adanya solusi, nah itu nanti bukan design thinking lagi. Atau kita mungkin bisa memberikan sebuah solusi, tapi tidak berfokus pada user yang akan menggunakan atau user sasaran kita, itu pun juga keluar dari yang namanya design thinking. Jadi konsep-konsepnya atau prinsipnya ya di sini itu antara lain yang pertama adalah fokus pada manusia dan kebutuhannya, jelas ya. Jadi sehingga nanti ada juga yang namanya user flow seperti itu.
Kemudian di sini juga semua masalah kan bersifat ambigu ya. Nah, ini juga nanti itu dapat diidentifikasikan setiap permasalahan itu seperti apa, kemudian nanti juga relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar atau market saat ini itu seperti apa. Dan juga di sini ada yang namanya nanti tangibility, yaitu adalah memang benar-benar ada dan ini memudahkan semua pihak, tidak hanya memudahkan tim develop atau developernya, tapi juga memudahkan semua pihak, user, kemudian nanti juga semua pihak yang terkait. Ini adalah prinsip dari design thinking. Nah, di sini ada sebuah pembelajaran, di sini ada 3 sebenarnya metode. Yang pertama ini kita hanya untuk membandingkan ya, adanya design thinking, adanya lean, kemudian juga agile. Nah, di sini adalah ini mungkin ada yang beberapa udah pernah dengar ya di sini. Nah, ini yang akan kita sebenarnya fokusnya adalah pada design thinking ini. Design thinking ini adalah, ini kita tahu bahwa dia adalah explore the problem. Berarti dia adalah identifikasi, dia fokus pada masalah. Dan design thinking ini adalah kita memberikan atau kita itu fokus pada, ini digunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada di sekitaran kita atau dalam suatu instansi atau masyarakat seperti itu, sesuai dengan sasaran maupun dari tujuan kita nanti. Jadi design thinking itu terus produknya ada nggak dia? Nah, kalau design thinking, karena kita explore the problem, berarti kita fokus pada pemecahan masalahnya, problem solving-nya di situ. Sedangkan Lien di sini adalah build the right thing, berarti adalah dia membangun sebuah produk baru di sini. Jadi membangun sebuah produk yang tepat di situ ya, kalau Ian. Kalau Agile ini adalah membangun sesuatu hal itu perbaikan. Jadi barangnya udah ada, produknya udah ada untuk perbaikan ke depannya atau pengembangan berikutnya. Misalnya dievaluasi dulu nih dari Agile di sini. Jadi kalau di Agile itu nanti adanya iterasi ya atau mungkin perulangan seperti itu. Nah, di Lean ini adalah kalau barangnya itu kita mau membangun sebuah atau kita mendevelop seperti itu. Sedangkan Agile itu adalah produknya udah ada atau mungkin sistemnya itu udah ada, konsep itu sudah ada. Nah, itu kita identifikasi lagi atau kita analisis seperti itu, evaluasi. Dan kalau yang design thinking, nah ini adalah kita fokus pada explore the problem atau kita fokus pada pemecahan masalahnya, problem solving-nya di situ. Sehingga di dalam design thinking itu adalah intinya langkah-langkahnya di sini adalah kurang lebihnya di sini ada yang pertama empathize. Empathize di sini kita mempelajari ini masalahnya apa, kemarin udah kita praktekkan ya, di sekitaran kita itu kita coba lihat sebenarnya ada masalah apa sih di sekitaran kita, di dalam masyarakat kita, di desa kita, itu ada masalah apa, kayak gitu. Kemudian define, ini adalah kita ketemu nggak sih problemnya, atau dan sudah ketemu problemnya, nah itu adalah kita definisikan satu-satu nih problemnya apa aja nanti. Kemudian dan kebutuhannya itu apa, kayak gitu ya. Dan ide, kemudian ini adalah ide solusi kita apa. Ya ini ya solusinya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah prototype. Prototype ini adalah berupa gambaran rancangan dari untuk yang perkiraan kita nanti ya, atau mungkin produk usulan kita kayak gitu. Yang terakhirnya adalah testing, ini adalah pengujian dari apa nih? Nah, dari prototipenya, sehingga nanti ada feedback itu adalah misalnya ini kurang apa sih kayak gitu, ini prototipe atau rancangan kita itu apanya sih yang kurang kayak gitu. Dan di sini untuk design thinking seperti itu nanti di dalam terutama ini di prototype itu nanti nggak hanya sekedar rancangan selesai kayak gitu testing, tapi di dalam prototype seperti ini nanti panjang banget nih, panjang banget ini untuk langkah-langkahnya, atau mungkin dari menuju ke prototype itu kan nanti kan ada yang namanya wireframe, kemudian nanti mockup dan sebagainya yang berkaitan dengan UX seperti itu. Dan ini juga empathize, ini juga dari sini pun juga nggak sekedar oh ini adalah masalahnya A, kemudian definisikan permasalahan-permasalahannya, kemudian nanti idenya, solusinya di list seperti apa, jadilah kita rancangan seperti itu. Nah, kemudian tes kayak gitu tidak sesingkat itu atau seinstan itu
di balik semuanya karena ini adalah design thinking itu adalah dibuat atau metode pendekatan ini itu adalah untuk kolaborasi tim. Tentunya itu ada nih tim yang mempelajari dari user, yang mempelajari dari audiensnya, kemudian nanti ada yang tim yang rancang, kemudian ada yang tim testing seperti itu. Jadi ini tidak bisa hanya untuk project individual kayak gitu. Karena design thinking tadi sekali lagi dirancang untuk kolaborasi tim. Jadi ini tadi adalah penjelasan lebih detailnya terkait dengan empathize. Empathize ini adalah bagaimana kita itu memperhatikan ya, tadi sekali lagi memperhatikan pada pengguna atau sekitaran kita, ini kekurangannya apa, kemudian ini tuh yang nyaman tuh seperti apa kayak gitu ya. Perilaku user, perilaku terkait dengan dia mungkin menggunakan sistem yang saat ini sedang berjalan, saat ini tuh sedang dia gunakan itu kayak gimana. Nah, perilaku itu yang empathize ini adalah yang nanti si pengguna atau pengguna itu nanti akan kita analisis seperti itu. Kemudian yang define ini adalah setelah kita mengetahui perilaku si user, kita tahu nih masalahnya itu apa saja. Nah, seperti ini ya sudah, kita nanti di akhir dari define di sini adalah kita sudah langsung punya list atau istilahnya kita punya daftar yang intinya itu adalah masalahnya itu apa saja sih si user itu. Sehingga dari sini nanti kita dapat nih, dari sini si desainernya atau mungkin dari si kita atau mungkin yang pengembang ya, developernya itu adalah tahu nih usernya kemudian masalah yang dihadapi apa, punya nih problem list-nya ya, seperti itu. Dan nah ide ini adalah intinya solusi atau ide. Idenya apa? Kita sudah mendefinisikan, kita sudah memahami empathize-nya dari si user itu apa saja, mendefine dari permasalahan-permasalahannya ada, sehingga kita akhirnya itu adalah kita apa sih punya ide solusi apa dari situ, dan itu nanti kita list dari sini, list ide-idenya itu apa saja kayak gitu. Setelah itu kita baru rancang yang namanya prototype. Tapi sekali lagi untuk menuju ke prototype yang ada interaksi ya, interaction-nya itu nanti masih ada beberapa cara atau rancangan ya, sebelumnya itu dari sketch, kemudian dari wireframe, kemudian mockup sampai akhirnya nanti ke prototype ini. Jadi desain ini prototype itu sekali lagi nanti bisa nggak sih untuk sesuai menjawab kebutuhan user yang tadi itu sudah di pertama tadi ya, di define, kemudian empathize tadi ya, di langkah yang pertama dan kedua itu tadi. Jadi ini benar-benar menjawab nggak sih prototipe atau rancangan yang kita gunakan atau ajukan ini sudah menjawab kebutuhan belum, seperti itu. Jadi ini nanti, sekali lagi itu nanti juga akan diuji. Nah, pengujiannya itu nanti di tahap berikutnya, yaitu adalah testing, seperti itu. Dan nah, ini ya, testing ini adalah untuk pengujian ya, pengujian dari si usernya. Sehingga di dalam design thinking itu kan ada kita memahami si user, diawali dari memahami si user atau empathize, dari define itu adalah list atau persoalan permasalahannya itu apa aja, disusul nanti berikutnya itu nanti kan ada yang namanya ide solusi kita apa, ide kita, solusinya apa, jadi sudah ada problem solving di situ. Prototype, rancangan kita itu seperti apa, desain produknya, kemudian yang terakhir adalah tes atau pengujian, kayak gitu. Jadi diuji nih, ini sesuai nggak nih dengan kebutuhan user, sesuai nggak nih dengan menjawab dari permasalahan user tadi yang sudah kita definisikan di sebelumnya. Dan di sini untuk design thinking itu tidak hanya dipakai untuk produk digital aja, misalnya dalam hal ini adalah aplikasi ya, karena ini kita di mata kuliah desain aplikasi mobile, sehingga nanti memang tadi kita sini saya buat lebih berkaitan atau dengan yang namanya mobile ya, dengan aplikasi, desain aplikasi seperti itu. Tapi untuk desain thinking itu tidak harus dan tidak selama itu fokus pada produk digital aja atau aplikasi mobile aja, tapi semuanya bisa digunakan seperti itu. Karena ini memang sedang tren ya untuk desain
design thinking seperti ini. Jadi ini yang banyak juga dipakai di industri juga. Jadi ini adalah untuk pemahaman teman-teman semua juga. Dan sebelum kita lanjut, di sini adalah ada presensi. Silahkan bisa presensi. Ini nanti dibuka sampai jam 11 malam ya, cukup lama. Jadi ini sebenarnya bisa lihat di video atau mungkin perkuliahan ini itu sampai nanti misalnya kerja sepulang kerja atau nanti sebelum tidur itu bisa sampai jam 11 malam ya di tanggal 19 ini. Dan ini kodenya itu silahkan bisa segera presensi dulu 2432. Jadi jangan sampai terlewat ya nanti. Jadi untuk hari ini kita presensinya cuma sekali aja, jadi cuma satu aja di sini. Dan itu nanti bisa teman-teman langsung segera presensi aja. Oke, kita lanjut. Ini masih sedikit. Nah, ini ke design thinking, ini adalah menurut dari CEO-nya IDEO ya. Ini terkenal sekali dalam bidang desain sebuah produk atau produk digital seperti itu di Tim Brown di sini. Tim Brown itu selaku CEO-nya IDEO. Jadi intinya ini desain thinking seperti lagi kembali ke awal tadi, itu adalah pendekatan inovasi ya yang berpusat pada human atau manusia. Jadi memang kita semua itu yang kita buat, kita rancang itu adalah berdasarkan dari kebutuhan si pengguna, bukan dari kesukaan developer. Jadi kita hilangkan ego kita kalau kita merancang atau sebagai desainer aplikasi khususnya ya, itu adalah kita hilangkan yang namanya ego kita, aku pengen seperti ini sih, kayak gitu. Tapi kita sekali lagi kita lihat, pengguna butuh enggak? Pengguna cocok enggak nih dengan sasaran kita atau pengguna sasaran kita cocok enggak kalau desainnya itu kita buat seperti ini. Jadi bukan berdasarkan dari developer atau kita, tapi berdasarkan dari pengguna. Sehingga kita mempelajari, kita menganalisis si pengguna itu sangat penting sekali sebelum kita akhirnya itu adalah membuild atau membangun, mendevelop itu sebuah aplikasi, khususnya di sini adalah aplikasi mobile. Jadi terima kasih, itu saja ya, tidak untuk kali ini pertemuan sesi ini tidak terlalu panjang, jadi mohon maaf tidak bisa langsung atau mungkin tidak bisa kita nanti tanya jawab bisa di classroom atau mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi silahkan yang belum presensi itu ada di kode 243032 seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.